Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat teman-teman semua, para kombaters, para pencinta budaya, etnik, dan para tosan aji. Malam ini saya didampingi sama kakanda saya, guru saya. Beliau adalah Bang Arif Setiawan, selaku ketua dari Kombat, komunitas Kombat. Mungkin di obrolan kita, obrolan santai pada saat ini, membicarakan apa itu Kombat. Siap. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin biar teman-teman di luar sana mengetahui makna dari logo, interpretasi dari warna, bentuk, dan apa yang ada dalam logo Kombat ini. Mungkin yang pertama kita bahas apa itu Kombat. Ya. Oke, teman-teman, sahabat Kombat dimanapun Anda berada, terima kasih kesempatan ini. Ingin kami sampaikan bahwa Kombat itu singkatan dari Komunitas Bentara Budaya Tadulako. Komunitas, kita sudah tahu bersama bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan. Biasa disebut perkumpulan, biasa yang lebih besar lain disebut asosiasi, macam-macam lah, kelompok lah. Jadi komunitas sudah sangat jelas. Kemudian Bentara. Bentara ini masih agak, maksudnya tidak terlalu sering kita dengar, ya. Bentara itu kalau dari arti bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia itu, Bentara adalah pendamping seorang raja, atau orang kepercayaan raja, atau tangan kanan, ajudan, bisa dikatakan ajudan, bisa juga dikatakan mahapati. Nah, itulah Bentara. Jadi orang-orang yang dipercaya oleh raja, tangan kanan seorang raja, itu disebutlah Bentara, seperti itu. Kemudian budaya. Nah, kalau budaya mungkin kita juga sudah tahu bersama, budaya itu suatu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang, yang dilakukan turun-temurun. Nah, apakah itu dalam suatu kegiatan sehari-hari dan seterusnya. Nah, kemudian Tadulako. Kalau secara umum sekarang lagi tren ini, di mana-mana orang ngobrol tentang Tadulako. Kalau secara umum memang kita sering dengar Tadulako adalah pemimpin atau panglima. Nah, bahkan di zaman dulu identik dengan panglima perang. Tapi dalam keluarga, bapak, orang tua bapak sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, itu juga Tadulako di dalam keluarganya, karena dia pemimpin dalam keluarganya. Tapi sebenarnya Tadulako juga itu terdiri dari dua kata, tadu atau padu dan lako. Nah, tadu itu tumit, ini tumit kaki, ya. Lako itu muasal. Jadi kalau kita bisa gabungkan, itu dicoba ya. Kalau kita berjalan dengan tumit, berarti butuh keseimbangan untuk bisa berjalan dengan tumit. Artinya seorang Tadulako itu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia mampu menyeimbangkan dirinya. Dia tidak egois lah, seperti itu, tidak menang sendiri. Dia bisa memberi keputusan, mendampingi rajanya untuk memberi keputusan-keputusan yang tidak merugikan orang lain dan sangat krusial untuk pemerintahan. Jadi seperti itulah. Jadi orang sudah selesai dengan dirinya. Seorang yang sudah selesai dengan dirinya, punya keseimbangan dalam hidupnya, ya itulah seorang pemimpin. Makanya identik dengan istilah pemimpin atau panglima. Jadi komunitas Bentara Budaya Tadulako itulah gambaran secara umum. Pemaknaan dari nama ya. Dari nama Kombat itu sendiri. Oke. Saya lanjut Bang, mungkin ke interpretasi logo atau makna dalam logo. Karena kan saya melihat bentuknya agak sedikit unik ya. Ada perpaduan warna dan ada bentuk simbol-simbol. Mungkin Bang Arif bisa menjelaskan biar teman-teman kombaters yang ada di luar bisa mengetahui. Jadi Kombat itu terdiri dari beberapa benda ya. Logo Kombat itu terdiri dari beberapa benda. Benda pertama itu adalah ini. Ini masyarakat di suku Kaili atau masyarakat di Jazirah Sulawesi bagian tengah, ini disebut dulang. Kalau di daerah selatan itu, Sulawesi bagian selatan disebut kapara.
Mungkin kalau di daerah lain juga berbeda namanya, tapi ini disebut dulang. Kenapa kami ambil ini simbol yang melingkar mengikat semua logo-logo yang ada? Pertama ini adalah dulang Tandusoka. Ya, ada geriginya. Ada geriginya. Geriginya ini kalau di logo Kombat itu kita ambil berjumlah 24. 24 itu artinya jumlah tahun, bulan dan tanggal dari berdirinya Kombat. Tanggal 17 bulan Juli atau bulan 7. Jadi 24 geriginya kembang-kembangnya Tandusoka. Kenapa kami pilih Tandusoka dulang? Karena dulang ini tempat menyajikan makanan, tempat menyajikan benda pusaka, tempat menyajikan perlengkapan adat, termasuk sambulugana. Ya, sambulugana itu salah satu syarat untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan adat. Jadi syaratnya seperti ada menyiapkan kapu pinang, sirih, tembakau dan seterusnya. Terkait dengan budaya. Terkait dengan adat istiadat. Jadi ini ada dulang. Kemudian ada logo yang kuning besar ini, itu adalah logo dari simbol dari benda yang disebut tai ganja. Ini bisa dilihat tai ganja. Umumnya tai ganja itu beraneka ragam bentuknya. Tapi umumnya dia memiliki dua, seperti cula atau tanduk. Ya, tanduk dua. Kemudian di tengahnya itu ada semacam sulaman yang berbentuk lubang. Dan kalau bentuknya itu kami berdasarkan tutura itu disebut liang kesuburan, atau disimbolisnya kalau wanita itu liang rahim. Makanya tai ganja ini biasa digunakan untuk keperluan perkawinan. Saya juga dulu waktu menikah, kebetulan itu orang Kaili, ya, kami menyiapkan tai ganja. Sebagai salah satu syarat perlengkapan. Macam-macam syaratnya. Ada juga gelang-gelang, tapi ini adalah salah satu syaratnya juga. Sebagai tanda kesuburan. Dengan harapan bahwa di pernikahan nanti subur, maksudnya rezekinya subur, anaknya banyak, dan seterusnya. Itu mungkin harapannya seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Itu tai ganja. Terus kedua, ini yang menarik ini. Ada guma. Guma itu senjata pusaka masyarakat Kaili. Guma itu yang kita ambil adalah guma yang pada umumnya digunakan seorang tadulako, yaitu guma kalama. Guma kalama berbentuk seperti mulut yang besar, menganga, dan tengah seperti ini, mulut besar. Mulut besar berarti dia banyak bicara, bukan? Tapi mulut besar itu menyampaikan informasi, perintah, titah raja, atau keputusan dari seorang raja atau keputusan dewan adat, menyampaikan kepada masyarakat. Itu fungsinya. Dan salah satu fungsi tadulako, pemimpin, itu menyampaikan informasi seperti itu. Makanya rata-rata seorang tadulako itu menggunakan guma berjenis seperti ini, kalama. Walaupun di luar sana banyak jenis guma, macam-macam jenis guma. Jenis guma dilihat dari handle-nya kan, banyak macam jenis guma. Dan tadulako juga macam-macam dia pegang gumanya. Namun pada umumnya dan diyakini, pastinya jika dia menggunakan guma jenis kalama, sudah diyakini dia adalah seorang tadulako. Tadulako dalam artian pemimpin kerubuka kelompoknya. Seperti kalau di ibarat pasukan TNI kan ada komandan kompi, komandan peleton ya, komandan regu. Itu masing-masing ada komandannya. Komandan itu disebut tadulako. Kalau tadulako yang paling besar di TNI kan Panglima ABRI. Seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, di negara kita, ya presiden, panglima tertinggi kan. Ini dia ada tadulakonya. Seperti itu. Oke, ini dari gambar gumanya. Terus berikutnya itu di ujung tai ganjanya itu kan ada semacam segitiga runcing ke atas. Oh iya, betul. Itu pemaknaannya apa? Ya, pemaknaannya itu kita ambil itu dari sebuah bilah tombak. Tombak doke, orang di sini sebutnya doke. Tombak seorang tadulako. Doke. Jadi ini kita ambil ujungnya saja secara simbol, itu bersegi. Kemudian ada titik-titik di dalamnya. Seperti doke ini. Doke ini kan ada titik-titiknya. Ya, sedangkan di logo Kombat pun ada titik-titiknya. Iya. Apa maknanya? Itu ada titik 7. Pertama itu 7 tetap kita mengambil filosofi Sambulu 7. Dalam artian Sambulu 7 adatnya. Itu. Sambulu Bintu. Iya, betul seperti itu.
Jadi dalam logo Kombat ini sudah ada dulang, ada tai ganja, ada guma, ada doke. Jadi inilah simbolnya, satu kesatuan merupakan perlengkapan yang dimiliki seorang tadulaku, seperti itu. Oke. Mungkin kita lanjut ke warna. Ya. Dikarenakan teman-teman Kombaters juga melihat ada merah, hitam, kuning. Bisa dijelaskan mungkin? Ya. Jadi kami memilih 3 warna. Kami memiliki Kombat itu memiliki 3 warna kebesaran. Pertama warna merah. Warna merah itu pemerintahan. Pemerintahan. Jadi kami sebagai warga Kombat taat aturan pemerintah dalam kehidupan keseharian. Jadi apapun itu kita taat dan patuh terhadap apa yang aturan pemerintah. Kemudian warna kuning. Kuning itu adalah simbol, kita simbolkan sebagai simbol adat. Jadi kuning itu warna identik dengan warna adat. Warna kebudayaan, adat istiadat. Jadi kita dalam bersilaturahmi itu tidak terlepas dari ikatan adat istiadat. Apapun adat istiadatnya, kita adalah satu keluarga. Ya seperti itu. Jadi kita dengan harapan orang yang beradat itu bisa menghasilkan orang-orang yang penuh dengan beradab. Ya. Jadi bahasanya yang bertata krama dengan baik. Dengan beradat, ya, melahirkan adab. Adab seperti itu. Oke. Lanjut warna hitam. Warna hitam ini adalah simbol agama. Jadi siapapun kita itu diikat dalam satu ikatan, dalam satu kepercayaan bahwa kita itu adalah orang yang beragama. Kita yakini bahwa kita semua anggota Kombat itu meyakini bahwa memiliki Tuhan di atas. Tuhan yang Maha Esa, semesta alam. Jadi kita orang yang beragama. Jadi kita tidak berpaham-paham lain. Kita semuanya, apapun agamanya, kita itu dalam satu ikatan keagamaan seperti itu. Kurang lebih gambarannya. Kan Bang Arif sudah menjelaskan tadi, ya, interpretasi dari logo, ya, warna. Mungkin teman-teman di luar sana pasti pengen mengetahui, ada logo, ada makna, dan ada tagline, ya, atau moto, ya, atau semboyan, ya, semboyan. Kalau Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kalau di sini, kalau Kota Palu, kalau nggak salah ini ya, apa? Masarara Nusa Batutu, ya kan? Ya. Nah, kalau di Kombat itu seperti yang ada di gelas ini, Monturo Singgani, Meangga Singgani. Artinya duduk sama-sama, berdiri sama-sama. Nah, bisa kita analogikan atau kita makna filosofinya itu adalah semua kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kita semua apapun itu dilakukan secara bersama-sama. Termasuk keputusan yang diambil untuk kegiatan komunitas. Musyawarah kan? Harus lewat musyawarah. Mengambil suara terbanyak yang kita bisa lebih besar manfaatnya, faedahnya untuk komunitas. Seperti itu. Istilah kerennya kalau biasa apa ya, pada umumnya itu kolektif kolegial. Nah kan kalau di gedung-gedung MPR itu disebut keputusannya yang kolektif kolegial, ya kan, secara kebersamaan. Seperti itulah kira-kira. Ya mungkin teman-teman Kombaters yang ada di luar sana, itulah tadi penjelasan dari Bang Arif ya, atau Kanda Arif. Mungkin teman-teman secara singkat bisa melihat dan mengetahui dari penjelasan beliau. Cukup mungkin untuk kali ini obrolan kita, Bang. Ya. Insya Allah lain waktu, lain tempat kita akan ketemu lagi. Ngobrol lagi, ya. Sambil membahas bagaimana apa itu Kombat kelanjutannya, program-program kerjanya, ya, koleksi-koleksinya, kedepannya apa. Oke, teman-teman Kombaters, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dibagikan ke teman-teman yang lain, ke grup-grup yang lain. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kombat, Pak. Salam Kombat. Oke, mantap.